Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kita kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak-banyaknya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat yang lebih banyak lagi gitu kan. Hari ini kita sudah merasakan nikmat yang sebagian mungkin belum diberikan Allah seluruhnya gitu kan. Tapi ini saja tak mampu kita hitung. Jangankan untuk membalas apa yang menjadi nikmat Allah pada hari ini, untuk menghitung nikmatnya saja kita tak mampu gitu kan. Nah, maka sudah sepatutnya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat tadi gunanya untuk kita juga. Untuk apa? Karena sebetulnya yang perlu dengan salawat itu adalah kita, bukan rasul kita gitu kan. Tapi bagaimana kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi kita, kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, orang yang pelit itu, orang yang peloke itu, orang yang medit itu, orang yang bakhil itu bukan orang yang tak mau memberikan hartanya gitu kan. Tapi kalau kata Nabi, pelit versi Nabi ialah ketika kita mendengar namanya Rasul, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggan untuk mengirimkan salawat kepadanya gitu kan. Maka sudah sepatutnya kita bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita kembali diberikan kesempatan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepadanya. Baik itu ibadah saum kita, ibadah solat kita, ibadah-ibadah lainnya gitu kan. Tapi inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu nikmat yang paling besar itu adalah nikmat keimanan. Karena tidak semua orang yang disuruhkan untuk berpuasa, untuk beribadah gitu kan. Tapi orang-orang yang masih memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari ini. Sudah patut kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengingat salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, itu berulang kali Allah sebutkan fabi ayyi ala rabbikum tukaziban gitu kan. Maka nikmat yang mana lagi yang perlu kita dustakan gitu kan. Maka sudah sepatutnya kita untuk mensyukuri nikmat itu. Alhamdulillah mungkin tak banyak yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Cukup kita bersyukur dengan mewujudkan rasa syukur kita itu selain dengan bentuk kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kita juga menjalankan ibadah-ibadah Allah itu juga bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang setinggi-tingginya bentuk syukur gitu kan. Tidak hanya dalam bentuk ucapan tapi juga dalam bentuk tindakan, dan bahkan kita resapi apa yang kita lakukan itu di dalam hati gitu kan. Hari ini kita telah memasuki Ramadan yang sudah hampir masuk penghujung gitu. Maka sebagaimana kita sedikit nengok ke belakang, 2 bulan yang lalu kita menyibukkan diri kita dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita selalu menantikan Ramadan ini datang, tapi secara tak sadar Ramadan ini sudah berlalu. Begitu banyak hari yang kita lewati gitu kan. Maka dari itu, sudah sejauh mana kualitas ibadah kita hari ini? Apakah makin ujung makin kita gas, atau makin di ujung makin lemah gitu? Karena sangat rugilah kita ketika Ramadan ini pergi meninggalkan kita. Rasul yang bilang, alangkah ruginya umat manusia, alangkah ruginya orang-orang yang beriman ini ketika Ramadan meninggalkan dia gitu. Dia tidak mendapatkan keampunan Allah dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan ini gitu kan. Ramadan ini merupakan satu madrasah untuk kita, untuk melatih kesabaran, untuk melatih kejujuran, untuk melatih kita hubungan kita dengan Allah, dan melatih kita hubungan dengan sesama manusia. Karena pada hakikatnya kita hidup ini ada 2 hubungan yang harus kita jaga, hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah kita jaga dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Dan hablum minan nas itu kita laksanakan dengan menjaga hubungan kita terhadap sesama manusia. Itu yang sulit kita laksanakan. Mungkin orang mudah untuk menyampaikan, orang mudah untuk menasehati, tapi dia tidak sadar apakah ketika dia menyampaikan, apakah ketika kita menasehati itu akan menyakiti hati saudara kita atau tidak gitu kan.
Nah, maka dari itu Allah ajarkan kita untuk menahan di bulan suci Ramadan ini, untuk menahan ketika kita berpuasa. Kalau ada orang nak ngajak bertumbuk, nak ngajak berkelahi gitu kan, kita katakan bahwa kita sedang berpuasa. Nah, maka dari itu jangan sampai Ramadan yang yang akan meninggalkan kita gitu kan, lewat begitu saja gitu. Maka dari itu sudah sepantasnya kita meningkatkan lagi ibadah-ibadah kita, makin ke ujung makin digas gitu. Masya Allah. Mungkin hari ini ketika kita insecure, ketika kita iri kepada kawan-kawan kita yang ibadahnya lebih banyak dari kita, alhamdulillah, itu merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah iri dengan kebaikan orang lain tuh, alhamdulillah. Itu menjadikan kita termotivasi untuk melakukan kebaikan itu. Nah, maka kalau hari ini sudah ada rasa iri kita untuk berbuat baik juga gitu atas apa yang orang lakukan gitu, entah itu bersedekah, entah itu ibadah-ibadahnya gitu kan, maka jadikan ini sebagai motivasi untuk kita juga lebih giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita tidak bisa melepaskan apapun kegiatan kita, apapun yang kita laksanakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, kita libatkan Allah gitu kan. Karena apa? Ya sering mungkin ketika di luar bulan Ramadan nanti kita akan menemui banyak sekali permasalahan, cobaan gitu. Entah itu masalah dengan kawan kerja kita, entah itu kawan sekolah kita gitu kan. Tapi macam mana di bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk menghadapi itu. Menghadapi macam mana? Ya ketika ada persoalan ini kita dilatih untuk memaafkan. Kita dilatih untuk lebih tak ambil pening lah dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ketika kita disibukkan dengan pekerjaan dunia, dengan kerja kita, dengan tugas-tugas kita yang menumpuk gitu kan. Kalau kita lebih mementingkan tugas kita daripada kita menyerahkan kesibukan kita ini kepada Allah, maka itu akan terasa penat, terasa sulit gitu, terasa berat gitu. Nah, maka dari itu kita yakin bahwasanya ujian yang Allah berikan pada hari ini, pekerjaan yang Allah berikan ini suatu anugerah. Nah, termasuk juga harta, termasuk juga kesenangan, termasuk juga anak-anak gitu kan. Semakin banyak harta yang kita diberikan, itu merupakan satu ujian juga. Semakin banyak ujian yang Allah berikan. Jadi ujian itu bukan hanya kesulitan, bukan hanya kesengsaraan gitu kan, atau mungkin kita dipersulit segala macam, tidak. Tapi ketika kita diberi kesenangan, itu merupakan ujian. Ingat tak kita sama Allah ketika kita diberikan kebahagiaan itu. Maka sudah sepatutnya kita merefleksikan diri, sudah sepatutnya kita bermuhasabah diri begitu. Sudah sejauh mana kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, dalam kesibukan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi keinginan kita, Allah mudahkan. Karena kalau kita melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, Allah yang akan mudahkan itu kan. Bahkan Allah setiap di sepertiga malam, setiap malam itu turun gitu ke bumi kan, mencari mana hambaku gitu kan, mana hambaku yang penuh, yang punya banyak masalah, yang punya banyak ujian, yang nak ngadu nih sini gitu, aku kasih solusinya gitu, aku kasih gitu tempat untuk curhat. Sebaik-baiknya tempat curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan curhat di media sosial gitu kan. Mungkin hari ini kita yang masih melakukan itu, ayo kita coba untuk menjadi lebih baik. Mungkin yang menyampaikan ini tidaklah lebih baik daripada yang mendengarkan, karena yang menyampaikan ini masih banyak kurangnya, masih banyak khilafnya gitu. Tapi intinya kita saling mengingatkan, saling bersama-sama dalam kebaikan, saling menasehati, saling mengajak gitu kan. Itulah tugas kita bersama-sama. Sebagaimana di dalam surah Al-Asr kan, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Kita diajak untuk sama-sama saling mengingati dalam kebaikan dan saling mengingati dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua langkah kita, pekerjaan kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.